obat high alert. Iya kan, nah terus apa lagi? Yang lain-lainnya enggak ya, ini kan cuma untuk kewaspadaan obat dan penanganan obat high alert. Tadi ya menandain ini, menandain itu kan di situ adanya kejadian, adanya itu untuk SKP yang ketiga. Ntar lagi apa sih yang dibutuhkan di situ. Nah, kemudian ada SPO yang ke SKP keempat kan tentang penandaan sisi ya. Keempat penandaan sisi bukan sih, lupa. Iya sisi kalau nggak salah. 4, 5 pembedahan, 6 resiko pasien jatuh ya. Penanganan obat kok pasien jatuh sih, iya bener. SPO untuk yang ke berapa tadi ini? Ketiga, yang keempat tentang penandaan sisi. Makanya ada lihat ini pokok pikiran tuh untuk ada SPO penandaan sisi tindakan ya, tindakan pembedahan gitu. Ada SPO apa lagi? SPO untuk time out gitu. Time out kan ada perasaan time outnya tuh gitu. Itu yang kita sisir itu. Time out ini apa dok? Ya baca makanya di situ masa segala semuanya. Jangan Iya dok, lanjut. Ya bukan jangan ini banget, buka dong. Di keputusan jenderal itu kan ada. Ya maksudnya itu kan pada saat pembedahan itu kan kita ada memastikan kondisi. Oh, bab 3 ya? Itu kok kalau pakai itu nggak kebaca, jadi harus baca yang keputusan jenderal itu ada penjelasannya gitu. Maksud dan tujuan. Jadi kalau ngerjain nggak baca dulu itu ya blank gitu. Karena kan kemarin kan kesini datangnya karena diminta pendampingan untuk dokumen. Jadi harapannya kan udah baca. Kalau diminta itu pemahaman, ya kan Bu, kan udah awal bilang kalau minta pemahaman maka dari awal tadi materi dulu mahamin EP. Ini kan mintanya dokumen, berarti harus udah menyiapkan dokumen, artinya udah paham sama EP. Nah makanya ini jadi jaka sembung bawa parang. Sayang, daripada goblok terus salah. Tapi kan kalau goblok kan goblok, ntar bilangnya aku jahat banget. Tapi bener dok, kami nggak tahu ya itu dok. Tahu ya? Babi ini. Cuma bacanya situ aja dok kami dok. Dari nol, apalagi jadi kan bingung nanya ke siapa dok. Iya dok. Iya maksudnya Kak sampaikan kepada pimpinan yang dibutuhkan apa. Jadi pada saat dia minta requestnya kamu jelas. Ini kan yang dimintanya itu adalah membuat dokumen. Maka aku datang ke sini dalam rangka mengawal kalian buat dokumen. Dok, nggak tahu. Ya itu harusnya bilang sama pimpinan. Kitanya dikasih pemahaman dulu gitu kan. Ini kan jadi miskomunikasi namanya. Makanya kalau aku pikir ya udah sini. Karena gini ya biar kalian tahu, begitulah cara revisi dokumen tuh nggak gampang. Makanya kalau orang dikit bagilah dokumen apa yang mau dibagi. Pertama aku emang nggak punya. Mungkin contoh karena pernah survei karena sering didampingin ada yang buat konsul, aku kasih tahu seperti ini. Tapi kan aku nggak pernah nyimpan banyak karena aku nggak butuh kan gitu ya misalnya. Tapi coba orang beli, ambil punya orang kan nggak jadi bagus karena nggak paham gitu. Makanya kemarin dibilangin harus dateng karena harus kita pahamin gitu kayak gini ya. Begitu datang kan pada nggak bisa nih gitu. Tapi ini lebih capek lagi karena kan nggak paham sebenarnya apa yang diminta. Apalagi bab 2. Bab 2 ini harus ikut workshop, nggak pernah kan? Harus denger, makanya ini kan tentang SKP aja, ngerjainnya nggak tahu gimana? Sasaran keselamatan pasien ada 6 kan? Nah ini baru kita buat SPO-nya. Tadi kan udah keamanan waspadai yang keempat tentang kok lupa sih? Tentang pembeda. Ini kan tadi kewaspadaan terhadap obat, terus tentang pembedahan ya, sisi pembedahan, kemudian resiko jatuh. Itu nah, begitu pokoknya yang ada sini tentang tadi ya, yang tadi ini mana tadi aku SPO tentang resiko jatuh gitu ya, itu ya SPO tentang tadi penapisan tadi kita buat itu loh. Iya dok. Penapisan resiko jatuh pada rawat jalan. Nanti ada SPO penapisan resiko jatuh pada rawat inap kalau emang ada rawat inap gitu. Itu aja bos. Kemudian apa lagi untuk kebersihan tangan ya ada cuci tangan gitu. Karena ada PPI terakhir ya. Nah, misalnya ini paling minimal ya. Kemudian nanti barulah masuk lagi ke dalam manajemen resiko. Coba di EP mana EP-nya Mbak? Bab 2 nggak ada ya? Coba. Oh, di laciku Mbak, tolong Mbak. Isi deket laptop. Ini mau diverifikasi sih. Kalau nggak di meja. Di meja Mbak yang ada tulisannya. Itu bab 2. Apa bab berapa?
nggak banyak. Bab 2-nya di meja Mbak, tolong Mbak. Pemakaian sarung tangan, pemakaian kalau bisa pemakaian sarung tangan, pelepasan itu di PMK 27 ada pelepasan sarung tangan. Iya, pemakaian masker, pelepasan masker. Sebenarnya segitunya loh. Ada di buka PMK 27 2017. Ada, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Habis itu SOP, kalau ditanya mana SPO-nya PPI ya ini, jangan kayak tadi. Itu kuliah siapa tadi? Dibuatnya SPO PPI. Isinya panjang kayak cerita banyak. Tapi apa ya? Jadi kegiatannya apa untuk PPI? PPI itu kan kita ada nanti kalau baca, makanya baca di PMK 27. Enak banget baca itu biar kalian paham. Ada namanya kewaspadaan isolasi. Terdiri dari standar dan transmisi. Standar ini yang tadi pakai APD, gitu ya, cuci tangan, gitu-gitu di sini tentang bagaimana pengelolaan linen, antibiotik yang jelas semua gitu. Transmisi ini bagaimana cara penularan penyakit secara droplet, airborne, langsung, gitu ya. Nah SOP ini yang kita butuhkan gitu. Bahkan kalau PPI mau tahu mana SPO kayak gini, ada program PPI, maka kita bunyikan ini. Jadi untuk bab 2 harusnya ya SOPO ini yang harus ada, bukan minimalis banget tadi itu. Gitu. Nanti kita kan nggak perlu yang kayak mana isinya dia gitu. Ya kayak perasa, ya tanya aja sama apoteker. Yang pertama mengidentifikasi obat-obat yang termasuk dalam perasa. Yang kedua gitu kan, memberikan tanda label atau apa, atau menaruhnya memisahkan. Udah, jadi petugas setiap mau mengambil ya sesuai dengan itu, tidak memastikan petugas tidak salah. Udah, jadi bukan nggak saklek, nggak kalau ini gini kan nggak ada saklek banget gitu. Penandaan sisi, mastiin nandainya tuh pakai apa, mau pakai 0, mau pakai nikah atau apa, yang nggak boleh kan kayak gini, kali nggak boleh. Nah, terus menandainya di mana? Di form boleh, misalnya nih gambar generalisata. Ini kita mau ngangkat apa gitu, mau suntik di daerah ini, pasti tanda gini gitu kan, maka dokter lihat oh ini buat sinistra dextra misalnya, oh dia bakalan mastiin lagi gitu. Kalau mau di organnya misalnya di tangan kita bulat itu boleh juga, itu dibunyiin di dalam SOP penandaan sisi. Time out baca di dalam pokok pikiran dan dalam maksud dan tujuan. Time out tuh kayak sebelum mulai itu kita kayak mastiin lagi gitu, identifikasi ulang. Sebentar dok, sebentar ya kita pastiin lagi, ini benar pasien ini lagi, ini mau gitu loh, seolah seperti itu. Jadi walaupun agak lebay, tapi sebenarnya kan berdua aja bisa kayak pasang implan. Ini ibu bener ya yakin yang mau implan bisa gitu. Ini kita pakai ini ya, jadi pembahasan itu sih. Gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal kalau yang PPI mana tadi? Dari sini ya, di cuci tangan ini ya. Ini di sini ada semua. Sampai linen 2017. Linen bagaimana? Kayak kan luar inap. Tadi dirimu apa tadi? Rawat inap. Gimana puskesmas apa? Puskesmas. Klinik Gusna Medika. Oh iya, tadi aku udah datang. Tadi kan udah bilang tuh tentang nanti ada SPO tentang linen. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya emang nanti ada budget, belilah si mesin 2 biji. Kalaupun nggak ada upaya untuk pemilahan linen infeksius dan non infeksius. Maka termuncul juga di sini SPO pengelolaan linen. Bunyinya tadi gitu, petugas memisahkan antara linen infeksius dan non infeksius. Boleh ngapain lagi. Dan si tukang cucinya ajarin, buatin alur, kasih dia APD, ya itu biasanya dilihat di sana. Jangan sampai linen tuh dicampur, itu yang nggak boleh. Kalau memungkinkan punya 2 mesin cuci itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada nanti siapin keranjang ini infeksius, non infeksius. Terus si petugas kita kasih tahu, Bu nanti mau narik linen yang berdarah yang ini masukin ke plastik ya, pakai APD ya, diajarin. Jangan sampai dia main ambil aja kan dia terkena itu ya gitu pokoknya. Semuanya diatur di situ. Jadi ini sebenarnya menarik sekali buat nggak banyak, tapi itu banyak banget fungsinya di. Kan terlihatnya sedikit sekali nih. Ada SK penetapan penanggung jawab PPI udah buat SK. Ada SPO hygiene buat SPO. Ada program PPI ditetapkan, buat aja gitu-gitu aja kan. Sebenarnya kalau ngikutin. Tapi kan ada bukti pelaksanaan program PPI. Program PPI itu apa aja ya, ini semua tadi. Nah, jadi nggak kalau misalnya cuma minimalis, udah gitu aja. Padahal semuanya kita lakukan dari semuanya nih loh. Dari ini sampai semuanya, maka semuanya harus ada. Belum lagi ini pengelolaan limbahnya di MFK di bab 1 kan. Etika batuk,
gitu, itu kan masuk ke dalam ini juga gitu. Nah nanti indikator pilih salah satu apa yang belum berjalan di PPI, di klinik. Tadi kan aku nggak bisa. Nah ada satu lagi PR kalian, kan lagi ngerenov, harusnya kalian buat ikra bangunan, ikra konstruksi namanya. Seperti apa? Baca di PMK 27 ada formnya, itu bagus banget tuh kalian buat. Per tanggal sekarang lagi renovasi, kita membuat ikra konstruksi. Untuk apa ikra konstruksi ini? Agar si pembangunan tidak menyebabkan orang yang di klinik itu, pasien ya dan petugas terinfeksi debu kan, jadi kena penyakit infeksi atau ISPA kan. Maka kita buat ikra konstruksi itu kayak analisa, ada formnya di PMK 27, bacalah gitu. Kan lagi proses tuh, bagus banget buat ini. Jadi poin loh nanti pasti tanya ada ikra, ada gitu. Karena emang ngelakuin, emang ada ikra, lagi membangun gitu. Walaupun nanti udah selesai kan, tapi kita kan nunjukin before after nih. Aku udah bilang tadi sama dia yang di klinik, foto, jangan ditutup-tutupin. Kayak UGD mau diubah nih dok, ya foto aja, nggak apa-apa. Artinya kita berbenah karena akreditasi, berarti wow dong. Kalau nggak kita nggak berbenah. Jadi nampakin aja ke yang datang bahwa kami sebelumnya seperti ini, sekarang udah begini. Itu kan ada masukan lagi tuh. Itu semuanya sebelum sesudah. Artinya kita dihargai, artinya mereka harus tahu. Dulu begini loh, sekarang tuh kami udah berubah. Jangan nanti kok kayak gini. Dulu lebih parah, itu bahasanya gitu kan. Tapi kalau kita nggak tunjukin, mereka nggak tahu. Dia pikir kita nggak ngapa-ngapain gitu. Itu semua udah ada di sini contoh Ada di sini. 27 ini semua form ada, buka lah. Yang perlu membuka aja. Dia malam ini coba lah anting 724, buka lah halaman tuh, lihat lah penuh gitu. 11 kalau ini juga ini murni di 11 2017 ada juga semuanya. Formnya ada, gimana cara ngitungnya. 11 2017. Jadi itu aja yang dipegang. Yang bedanya kan cuman mana sih? Kalau aku masih nulis. Gara-gara gue sering nulis, gue kayak jadi notulen kan, karena nggak ada yang nulis. Nanti ini yang dia bilang kayak gitu. Kalau stafku juga kayak gitu. Bu pinjam foto ulang aja, nggak ada yang nulis. Karena aku masih nulis. Jadi masih bisa baca kan. Jadi kalau ngomongin sistem, pada saat kita menjadi penanggung jawab itu, ini kita buatnya dulu kayak gini. Timnya jangan lupa kan SK tim duluan nih. Maka sebenarnya bukan dirimu yang harus membuat semua, kembalikan. Diko jadi apa? Penanggung jawab mutu bukan? Cuma ngurus penanggung jawab bab 2. Tanya itu yang nggak boleh. Di dalam SK tim mutu siapa penanggung jawab mutunya? Itu siapa? Dokter Wenda ya? Nah, kemudian siapa yang penanggung jawab PMKP? Ada nggak PPI? Jadi mereka itu diserahkan sebenarnya dokumennya gitu ya. Maksudnya Diko kan cuma mengkoordinir, harusnya seperti itu ya, membantu lah kalau sekarang. Ya jadi tim mutu lah artinya gitu kan semuanya ini. Ini di bab 2 aja ya? Ini cuma bab 2 aja loh. Nah maksudnya bab 2 itu kalau ada ini aja kan udah oke banget. Tinggal bukti implementasi. Bukti kan nggak selalu sulit. Bukti itu karena kita kan berproses nih. Namanya kita baru mulai, apalagi bab 2 kan tentang mutu, sesuatu yang belum pernah dilakukan selama ini. Jadi nanti tinggal menghitung indikator gitu. Kita buat indikator kita kan yang tadi, menetapkan indikator prioritasnya apa dari permasalahan, buat risk register, form risk register tuh aku belum nge-set juga, besok aku kasih lah form register. Seperti itu harusnya berpikirnya. Makanya tadi aku bilangin buat dulu SK, pedoman, SPO gitu. Tapi jangan loncat-loncat, jangan langsung ke SOP, ujung-ujungnya kan kosong. Udah dong tadi. Ya SK dulu aku maunya, coba dulu nanti lengkapin lah SK-nya.